Selamat datang di Monolog TV. Saya William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan, setiap ada kritik yang saya dan teman-teman PSI lontarkan, pasti beberapa hari kemudian langsung dibalas oleh Pak Gubernur. Misalnya ketika saya memenangkan gugatan Mahkamah Agung tentang PKL yang boleh berdagang di trotoar. Beberapa kemudian Gubernur langsung membalasnya dengan narasi pro rakyat kecil, dengan mengatakan rakyat kecil boleh melanggar hukum. Atau misalnya ketika kami menemukan anggaran janggal lem Aibon 82 miliar dan menginginkan anggaran Jakarta dibuka di publik. Pak Gubernur langsung membalasnya dengan mengatakan anggaran tidak perlu dibuka sampai adanya pengesahan. Walaupun saya tidak setuju dengan Pak Gubernur, misalnya untuk PKL seharusnya ditempatkan di tempat yang khusus sehingga PKL enak, pejalan kaki enak, dan pengendara motor juga enak. Lalu untuk anggaran seharusnya dibuka ke publik setiap tahapannya walaupun masih bersifat rancangan, sehingga kita ada anggaran yang aneh seperti lem Aibon bisa langsung dicoret. Tetapi setidaknya beliau memberikan suaranya kepada publik, sehingga publik bisa menilai nih apa maksud dibalik kebijakannya tersebut. Namun terakhir ada kebijakan kontroversial beliau yang baru-baru ini terjadi, tapi Pak Gubernur Anies Baswedan diam 1000 bahasa, alias tidak berkomentar apapun. Yang memberikan komentar ya hanya 1-2 orang dari anak buahnya saja. Kebijakan apa sih? Kebijakan revitalisasi Monas. Seperti yang diketahui semua orang, Monas bagian selatan digunduli. Terdapat lebih dari 150 pohon yang ditebang, dan tidak diketahui keberadaan kayu-kayu yang ditebang tersebut. Selain itu, penebangan pohon juga tidak mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Negara. Bahkan, pemenang sayembara revitalisasi Monas menyatakan bahwa penebangan pohon di Monas tidak masuk dalam desain aslinya. Kita tempatkan di daerah perkerasan yang ada. Jadi bukan misalnya ada kebutuhan baru memindahkan Bengkel Jakarta. Bengkel Jakarta itu bukan kita tempatkan di area hijau. Nah, tidak hanya itu saja yang aneh dari revitalisasi Monas, tapi juga pemenang tender revitalisasi Monas itu. Nah, PSI menemukan bahwa pemenang revitalisasi Monas tersebut, yakni PT Bahana Prima Nusantara, berkantor di perkampungan. Apakah pantas jika pemenang tender proyek miliaran rupiah itu dimenangkan oleh perusahaan yang keberadaan kantornya tidak jelas seperti itu? Namun, hingga video ini dibuat, Pak Gubernur malah buang badan, tidak mengatakan satu kata pun. Momen ketika semua warga DKI Jakarta marah dan bertanya-tanya mengapa ketika cagar budaya ibu kota dirusak, di situ malah Pak Gubernur tidak mengatakan satu kata pun. Kemana Pak Gubernur? Masyarakat DKI Jakarta memerlukan penjelasan dari pemimpinnya. Setahu saya, Pak Gubernur adalah seorang komunikator yang ulung. Politikus dengan kemampuan artikulasi yang paling hebat yang pernah saya tahu. Peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur rasa keadilan. Tapi akhir-akhir ini, saya melihat komunikasi Pak Gubernur dengan pemerintahan pusat sangat buruk. Tidak ada koordinasi sama sekali. Pak Gubernur harus ingat bahwa kita sebagai pemerintah daerah adalah perwakilan pemerintah pusat. Artinya harus ada koordinasi yang selaras dari pusat sampai ke daerah. Saya malah melihat Pak Anies layaknya gubernur di negara federal yang tidak perlu koordinasi ke pemerintah pusat. Pak Anies harus ingat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya gubernur adalah bawahan presiden. Presiden adalah pemegangan kekuasaan tertinggi pemerintahan. Maka saya berharap Pak Gubernur ke depannya nanti mau berkoordinasi ke pemerintah pusat, mau berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Dan terakhir, saya juga berharap Pak Gubernur segera bersuara karena publik berhak tahu ikon ibu kota kita itu mau diapakan dan masa depannya seperti apa.